Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mustafa Jati Ahmad dengan NIM 2021 D1 B115 dari 5D. Pembuatan video ini untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah manajemen konstruksi yang dimana beberapa materi. Yang pertama, Undang-Undang Jasa Konstruksi, kelompok konstruksi, apa itu 5M dan apa itu RAB. Materi pertama, Undang-Undang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mencakup Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang jasa konstruksi karena belum dapat memenuhi tuntunan kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelesaian jasa konstruksi. Undang-Undang Jasa Konstruksi adalah regulasi hukum yang mengatur sektor konstruksi di suatu negara. Undang-Undang Jasa Konstruksi bertujuan untuk menciptakan kerangka jasa hukum yang mempromosikan transparansi, kualitas, dan keamanan dalam proyek-proyek konstruksi. Ini juga dapat mencakup ketentuan yang mengatur tanggung jawab berbagai pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, termasuk pemberi tugas, pemilik proyek, konstruktor, konsultan perencana, dan pihak ketiga lainnya. Materi kedua, pengelolaan konstruksi. Yang pertama, penyedia jasa. Penyedia jasa adalah individu atau perusahaan yang menawarkan berbagai jenis layanan atau produk kepada pelanggan atau pengguna jasa. Yang kedua, pengguna jasa. Pengguna jasa adalah pihak yang menggunakan atau memanfaatkan layanan atau produk yang disediakan oleh penyedia jasa. Mereka dapat berupa individu, kelompok, atau organisasi yang memerlukan layanan tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, auditor. Auditor adalah profesional yang memiliki tugas untuk melakukan audit atau pemeriksaan independen terhadap catatan keuangan, proses bisnis, atau sistem internal suatu perusahaan atau entitas. Materi yang ketiga, faktor keberhasilan konstruksi ada 5M, yaitu manpower atau tenaga kerja. Dalam setiap pekerjaan apapun, tenaga adalah salah satu hal penting yang harus diadakan. Begitu juga dengan proyek konstruksi. Tenaga kerja dalam proyek konstruksi terdiri dari pekerja jasa atau tukang bangunan seperti pelaksanaan lapangan yang bertugas mewujudkan perencanaan atau gambar dari suatu konstruksi bangunan dengan menerapkan disiplin ilmu. Ketentuan seperti misalnya tukang paling besi atau tulang. Yang kedua, material bahan bangunan. Bahan atau material juga menjadi kendala dalam proyek konstruksi karena sederhananya begini, bagaimana Anda ingin membangun suatu jembatan atau bendungan tanpa ada hambatan-hambatan seperti misalnya beton,
baja, dan lain-lain. Tentu dalam dunia konstruksi, bahan-bahan penyusun suatu struktur bangunan itu sangat-sangat penting. Yang ketiga, machine atau peralatan dan mesin. Selain itu, peralatan juga sangat penting. Pekerjaan konstruksi memerlukan alat-alat untuk memudahkan kita melakukan pekerjaan dengan tujuan agar efisien dan efektif. Sejak zaman dahulu kala peralatan mekanis juga keperluan konstruksi telah ditemukan, seperti misalnya kontrol dan peralatan penggali sedimen sederhana. Yang keempat, metode. Metode di sini bisa dianggap sebagai cara yang kita tempuh guna melakukan suatu pekerjaan konstruksi. Misalnya, pada pembangunan suatu jalan tol, kita perlu memilih apakah fabrikasi beton dikirim melalui pabrik yang masih dalam jangkauan atau malah justru membuat fabrikasi beton sendiri, atau justru memilih operasi keduanya. Yang kelima, money. Selanjutnya berkaitan dengan uang. Tak sadar kita telah diperdaya olehnya, namun kekuatan uang atau modal sejak zaman dahulu kala pastinya berpengaruh terhadap apapun. Apapun itu sektor konstruksi yang merupakan salah satu sektor paling penting dalam pembangunan fisik suatu bangsa dan negara, maupun peluang hadirnya pundi-pundi kekayaan bagi siapa yang terlibat di dalamnya. Ya, materi keempat yang terakhir, RAB. Apa itu RAB? Rancangan anggaran biaya atau disingkat RAB adalah perkiraan perhitungan biaya yang dibutuhkan saat ingin melakukan suatu proyek tertentu. Biasanya rancangan anggaran dana dan bukti sebelum proyek atau suatu event dilaksanakan. Itulah mengapa RAB disebut dengan rencana atau perkiraan. Apa itu bobot pekerjaan? Bobot pekerjaan adalah nilai atau tingkat peningkatnya suatu pekerjaan dalam suatu organisasi atau sistem. Bobot pekerjaan digunakan dalam proses penilaian pekerjaan untuk menentukan seberapa pentingnya pekerjaan tersebut dalam hubungannya dengan pekerjaan lain dalam organisasi. Rumus untuk mencari bobot itu jumlah harga dibagi jumlah total dan dikali 100. Ya, mungkin itu saja dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.